Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sedikit tentang Aloysius Gonzaga. Pada saat dia berusia 4 tahun, dia mengikuti bapaknya untuk pergi melakukan sebuah permainan. Dan dia punya orang tua itu pergi latihan perang, tapi Aloysius ini ikut-ikutan untuk pergi main perang-perangan. Seperti anak-anak kecil berusia 4 tahun itu paling senang main waktu tembak. Aloysius juga, dia itu anak pertama dan orang tuanya menghendaki supaya dia sebagai pewaris dari orang tuanya. Harta kekayaannya itu diwariskan kepada Aloysius Gonzaga ini. Tapi pada usia 4 tahun dia sakit malaria. Di sana ada dia sakit malaria, lalu di usianya yang ke-7 tahun dia kemudian bertobat. Masih kecil tapi dia sudah bertobat. Karena apa? Dia sakit lalu dia mengalami penyembuhan. Penyembuhannya pertama-tama karena sejak usia 4 tahun perjalanan menuju 7 tahun itu dia memfokuskan dirinya untuk meditasi, doa, devosi. Pada saat dia berusia 7 tahun itulah dia bertobat dan memberi dirinya untuk hal-hal rohanian. Santo Aloysius Gonzaga ini dia dikenal sebagai penyembuh kaum muda karena dia sendiri mati dalam usia muda. Meskipun demikian dia adalah seorang pater Yesuit. Dia mati pada usia 23 tahun. Dikukuhkan dan dikanonisasikan sebagai seorang kudus. Satu kekuatan yang paling besar yang dilakukan oleh Aloysius Gonzaga adalah dia tekun dalam doa-doanya, baik devosi dan juga mendoakan orang-orang yang dalam sakaratul maut. Kalau kalian lihat gambaran depan Aloysius Gonzaga dengan jubah hitam menggunakan seperti warna putih. Dia memegang salib dan juga ada satu tanaman bunga. Bunga apa? Bunga lima. Dan satu rosario. Dia punya devosi yang kuat kepada Bunda Maria, tetapi juga dia dengan gambar bunga itu dia digambarkan kesucian hatinya. Salib itu menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Terkait dengan lingkungan Aloysius Gonzaga hari ini adalah kesempatan baik supaya kita bebenah. Lingkungan yang masih muda, usia 4 tahun, tetapi sangat diharapkan dari lingkungan yang muda ini juga membangkitkan, menumbuhkan panggilan dari anak-anak, baik laki maupun perempuan, untuk apa? Jadi pastor sosial. Kasih anak-anak kalian sama Tuhan, persembahkan anak-anak kalian kepada Tuhan agar apa yang kalian usahakan itu diperlipat gandakan. Jangan hanya berfokus pada diri kalian mengusahakan hal-hal kekayaan dunia, tetapi diminta bagi kita untuk mempersembahkan hal-hal yang duniawi itu kepada sesuatu yang ilahi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua dalam panggilan hidup kita masing-masing, sama seperti Yohanes Pembaptis dan juga Aloysius Gonzaga, kita dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan bagi Tuhan itu ada berbagai macam. Salah satunya memberikan kepada Tuhan anak-anak kita untuk menjadi gembala dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Ada hal yang lain juga dalam kehidupan kita, memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi hasil karya kita agar semuanya itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Sekali lagi
kita mempersembahkan misa kudus ini bagi sebuah lingkungan yang masih muda, balita. Semoga lingkungan ini tetap bertumbuh berkembang sama seperti Yohanes Pembaptis dan juga Aloysius Gonzaga yang karya-karyanya tetap dikenang sepanjang masa. Demikian itu diharapkan lingkungan ini tetap berkembang dan memberikan karya-karya pelayanan yang baik bagi dan kemaslahatan orang banyak. Tetapi yang paling utama adalah mempersiapkan perjalanan. Bapa, sadarkanlah agar dunia dewasa ini tidak tuli bagi suara para nabi yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, utuslah guru-guru dan nabi-nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, bantulah kami menyadari agar kehadiran Kristus di tengah-tengah kami tidak seperti seseorang yang tidak kami kenal, tetapi semoga ia dapat dikenal dalam kelemahan dan kemiskinan yang kami akui dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Di lingkungan Santo Aloysius Gonzaga ini, Allah Tuhan kami, semoga rahmat kedamaian senantiasa Engkau curahkan ke dalam hidup umat-Mu dalam lingkungan Santo Aloysius Gonzaga ini. Semoga perkembangan iman mereka senantiasa Engkau rawat dengan pencurahan Roh Kudus-Mu. Terangilah mereka, tumbuhilah semangat rela berkorban dalam diri mereka untuk terus mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu, bagi karya-karya baik yang Engkau percayakan kepada mereka. Semoga keluarga-keluarga ini dengan cinta saling menasihati, saling membimbing, saling mengukur untuk kebaikan-kebaikan yang diupayakan oleh gereja-Mu. Semoga lingkungan ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi gereja tempat kediaman-Mu. Marilah kita mohon. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan rendah hati, serta mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam diri Yohanes Korintisnya, kami memuji keagungan-Mu, sebab Yohanes Engkau berkati dengan kehormatan istimewa di antara semua yang lahir dari perempuan. Waktu lahir ia mengembirakan banyak orang, bahkan sebelum lahir ia sudah bersuka cita menyongsong datangnya keselamatan manusia. Di antara semua nabi, hanya dia yang menunjukkan anak domba penebus. Ia bahkan membaptis Sang Pencipta, air baptis untuk penebusan air yang mengalir. Dan dengan menumpahkan darahnya, ia layak memberi kesaksian terindah tentang dia. Dan sebab itu, bersama kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa meluhurkan Engkau di dunia dan memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Madabaki 253, 253. Surga dan bumi
yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita sekalian sampai kepada kehidupan yang Gembala Bakti 298. Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta kau selenggarakan, kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi memperingati hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis dan HUT lingkungan Santo Aloysius Gonzaga yang keempat telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sambil membawa sukacita Allah. Amin. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung acara ini, khususnya Ketua Lingkungan beserta pengurus, teman-teman panitia, dan seluruh umat lingkungan Santo Aloysius Gonzaga yang turut menyukseskan acara ini, serta tak lupa pihak-pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu demi suksesnya acara ini. Santo Aloysius Gonzaga 1968 sampai 1591. Beliau merupakan pelindung kaum muda, dan sekarang ini kami bernaung yaitu umat lingkungan Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius sering dilukiskan seperti gambar yang kita lihat di samping kiri saya, gambar yang melambangkan kesucian pribadinya. Bunga lili yang melambangkan kesucian pribadinya. Salib yang dipegangnya menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan sepanjang hidup. Tengkorak menunjukkan karyanya di tengah-tengah orang yang menghadapi kematian. Dan rosario menunjukkan devosinya kepada Santa Perawan Maria yang tadi sudah disampaikan Pastor. Ini saya cuma mengulang kembali.
Beberapa hari yang lalu, gereja memperingati seorang kudus, yakni Santo Aloysius Gonzaga. Kita mau belajar lewat kisah hidupnya bagaimana kita sebagai umat, lingkungan, dan orang muda dapat mempraktikkan 7 karya belas kasih jasmani dan karya belas kasih rohani dalam kehidupan sehari-hari. 7 karya belas kasih rohani jasmani: memberi makan kepada orang lapar, memberi minum kepada orang haus, memberi perlindungan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, menguburkan orang mati. Itu kisah karya belas kasih jasmani. Karya belas kasih rohani: menasihati orang yang ragu-ragu, mengajar orang yang belum tahu, menegur pendosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni orang yang menyakiti, menerima dengan sabar orang yang menyusahkan, berdoa untuk orang yang hidup dan yang mati. Santo Aloysius adalah contoh untuk kita para orang muda zaman sekarang, lebih-lebih bagi kami yang ada di umat lingkungan Santo Aloysius.